Dan juga ada, kayak saya kalau panggil itu selalu harus ada soundtracknya gitu, ya kan? Kalau kemarin bebas kan di selama mentari bersinar, lanjutin. Oke, Genset dan tahu semuanya, baiklah. Please welcome Iwake! Mana nih, gue harus main di selama mentari bersinar, hari-hari sepi dan pagi lupa. Silakan, bebas. Iwake everybody. Dan kita sambut, inilah dia. Oh my god, sahabat aku, ya. Aku posting sama dia, langsung aku nambah follower. Mujarab banget. Reza Octavian. Yes. Oh. Octavian, ya benar-benar. Ketika gitu Pak, sini Pak, ya. Dan kita sambut lah dia, Samo Rafael. Mana Samo Rafael, boleh? Tadi udah makan dia gitu, ayo Samo cepetan, kita harus ketemu teman-teman semua di sini. Mana nih Samo Rafael? Oke, kita panggil sambil nunggu ada Fajar Nugra. Stop jalannya dulu yang kayak tadi di film. Gak mau tahu pokoknya. Ini ngeri loh dia nih beneran deh. Sumpah loh ngeri banget. Coba tadi gimana jalannya? Ya benar-benar. Iya benar-benar. Dan kita sambut the one and only Ibu Ayu Laksmi. Aduh, kalau ketemu Ibu Satima amazing banget. Silakan Ibu, monggo, silakan. Boleh sayang? Sambil ngerokok gitu ya kan, rambut terurai gitu. Cuma mau nanya sabunnya apa? Ya, silakan. Ya Payun Kak, boleh teman-teman buat Payun Kak dong nanti sekalian. Seroja habis apakah sudah ada? Belum? Oke. Ya, dan scoring musik kita Mas Andi Rianto. Luar biasa. Udah semua dipanggil ya? Udah semua dipanggil ya? Oke deh ya semua? Oke, Mas Andi Rianto. Samo mana? Samo mana? Samo dulu. Mana? Oleh kita lihat gak apa-apa. Oke. Kalau gitu sudah di sini kita tinggal tunggu Samo dan juga ada Seroja Hafiz ya nanti ya. Oke. Mungkin untuk ngebuka dan juga menyapa semua teman-teman media di sini dan juga yang sudah di sini, kita mungkin boleh kasih kesempatan kepada Bang Deddy Siregar, mungkin wanna say something mungkin buat kita semua. Iya. Nih, mic 200 juta. Silakan. Yes. Nangis kalian. Banget. Iya. Terima kasih buat Pak Yuga, Emil, Mas Andi Rianto, dan jajaran Kes. Ini film yang agak kontroversial ya sejak awal. Idenya saja sangat kontroversial karena sesudah film G30 SPKI yang banyak yang kita tonton, yang kita kenal. Mungkin sekarang mulai bermunculan film-film tentang PKI, ada Gadis Kretek, ada segala macam termasuk kubu-kubu kertas. Niatnya sih memang untuk memberikan edukasi kepada generasi muda bahwa kita pernah mengalami peristiwa paling kelam dalam sejarah. Peristiwanya kita sudah dapat, idenya kita dapat, yang paling sulit itu bagaimana menyampaikannya kepada generasi muda sekarang. Itulah karena itu kita butuh Amanda Manopo, Ciko, Reza Arab, dan Iwa yang paling gue ngeselin ya sebenarnya. Habis ya. Ya kan, dan saya jujur kagum sama Emil yang sudah berhasil membawa teman-teman ini ya kan, dengan acting yang sangat prima. Dan juga kalau kalian tadi nangis dengar soundtracknya, inilah Mas Andi Rianto dan Legend. Terima kasih. Oke, thank you. Mungkin Bang Emil, kita boleh ambil Bang Emil dulu ya sebelum saya ke bintang-bintangnya ini ya. Oke, Bang Emil, ini benar-benar tadi aku nonton juga. Ini aku bilang this is good banget. Ya, semoga juga tanggal 7 juga semua respon juga bagus banget karena memberikan warna yang luar biasa sekali ya. Oke, untuk penggarapannya sendiri gitu, kira-kira menangani para bintang-bintang muda ini kan perannya juga lumayan susah ya sebenarnya. Dipadukan dengan jalan cerita. Itu gimana kira-kira? Mulai dari awalnya sampai akhirnya bisa menggarap satu buah film ini menjadi yang film oke banget. Bang Iwa muda ya? Jadi kelihatan muda, seangkatan gitu misalnya. Ya
apa nih pertanyaannya? Iya, ada, gue juga lupa. Pokoknya gimana nih untuk penggarapannya ketika mau memegang semua bintang ini dengan aku bilang soalnya perannya ini lumayan susah semua gitu loh, karakternya keluar semua. Tadi aku juga ada nonton juga gitu kan, untuk ngarahin sehingga menjadikan satu buah film Kobo Pertiwi punya feel ini yang tadi kita nonton itu bagus sekali. Bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih semuanya ya teman-teman yang datang di sini. Sebetulnya yang memang yang paling sulit ini adalah kita tahu ada tentang kisahnya, tentang kisah apa ya, pembantaian tragedi ini. Tapi yang sulit adalah gimana data itu bisa jadi nafas. Gimana kita penonton bisa menghidupi apa rasanya hidup di zaman itu, apa yang dialami. Nah ini untuk itu akhirnya aku, Bang Denny, Pak Yunka, kita memilih kawan-kawan yang bukan cuma bagus ya, cuman mereka bisa menghidupi karakter-karakter ini dengan tepat. Justru aku rasa akhirnya dari pemilihan-pemilihan ini, dari Ciko, dari Manda, dari Bang Iwo, dari Fajar, dari Reza, dari Mbak Ayu, sama Samo, dan Mbak Oni, itulah yang akhirnya ya ini nafas zamannya itu lahir dari mereka gitu. Ya, prosesnya adalah ya udah dari seperti biasa kita memilih mana yang tepat. Emang prosesnya nggak cepet ya, karena banyak sekali yang akhirnya jadi pertimbangan kita. Dan ya selain itu ya kita gimana dari kawan-kawan kru juga gimana kita menciptakan suasana tahun itu, tapi bukan cuma menjadi dokumentasi sejarah, tapi mempunyai rasa yang kuat. Wow, luar biasa. Emang itu paling susah di bagian situ ya Mas ya. Oke, kita ke Mas Andi Rianto boleh? Percaya apa enggak? Saya pasti setuju banget. Musik itu memberikan nafas untuk setiap adegan dalam sebuah film yang nggak bisa merasuki kita semua para penonton. Dan saya yakin juga musik itu punya andil besar. Bukan sekedar cuma goceng-goceng enggak gitu. Tapi ketika dialog itu hadir, permainan acting para pemain hadir harus dibarengi dengan musik yang luar biasa. Setuju ya, Mas Andi Rianto, siapa sih yang nggak kenal beliau, ya kan? Oke, Mas Andi, ini bisa dibilang, aku nggak tahu ini adalah masterpiece apa enggak, tapi pastinya setiap film itu mempunyai nafas yang berbeda-beda. Nah, untuk penggarapannya sendiri, kita pernah ketemu waktu itu ya, yang kita sebelum memulai syuting ya, hingga akhirnya jadilah film ini. Itu tahapnya seperti apa Mas, hingga menciptakan feel in lagu itu, semua musik itu bisa tercipta dan dapat semua di film Kobo Pertiwi ini? Selamat sore semua, terima kasih semua kedatangan teman-teman media di sini. Buat saya personally sejauh ini yang paling jauh. Dalam arti kata saya nggak pernah menemukan film yang sesusah itu bikin film scoringnya. Serius Mas? Beneran, karena banyak faktor ya. Satu, faktor ceritanya sangat kuat, kontroversial. Dua, acting pemainnya yang tidak mediocre, mereka actingnya luar biasa bagus semuanya dan berimbang semuanya. Jadi kalau saya musiknya jelek, itu pressure buat saya. Jadi saya benar-benar ini pressure. Dan ketika bekerja sama dengan Mas Endil, Bang Denny, itu pressure juga buat saya. Karena saya nggak boleh mengecewakan mereka. Karena mereka tahu benar pesan yang akan disampaikan dan rasa. Nah untuk mendapatkan rasa itu buat saya di sini yang paling susah. Jadi cerewet, tapi memang saya benar-benar butuh alasan Mas Endil dan Mas Denny di sini. Jadi prosesnya buat saya memang paling lama membuat film ini, tapi saya harap musik saya bisa membantu menceritakan pesan true story tragedi kami. Wow. Tapi kita bilang tadi kita udah menikmati juga dan sumpah sebelah sujud bagus banget. Oke, baik, kita ke pemain-pemainnya sekarang ya. Kita kenalan dulu boleh dong, walaupun kalian sudah kenal. Kita coba kenalan dulu sama say hello buat kalian semuanya, sama perannya apa nih. Silakan mungkin sama boleh dari sama dulu. Halo, selamat sore. Saya Samo Rafael, saya berperan sebagai Rashid. Tadi kalau ada yang udah nonton. Nonton. Ibu. Selamat sore rekan-rekan media, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nyanyi. Tapi rambutnya dilepas Bu, oh enggak gitu. Kencer, nongker
Laksmi berperan sebagai ibunya Ning. Sungguh bangga saya bisa punya kesempatan untuk menjadi ibunya Amanda Manopo. Nama saya di dalam film Sulastri. Terima kasih. Baik, Ibu Sulastri. Ibu Sulastri, pas Ibu nyanyi tadi, saya jadi mau pakai dodotan loh Bu, jadi jangan pelan-pelan. Reza Octavian, silakan. Hai semua, ya, gue Reza Octavian, gue berperan sebagai Busok. Baik, Busok. Thank you. Kamu ngeselin sekali. Silakan cantik. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Saya Amanda Manopo, saya berperan sebagai Mika. Oke, hai Mi. Baik, Ciko silakan. Halo teman-teman media, terima kasih udah datang. Saya Ciko Kurniawan berperan sebagai Isan. Hampir kayak project. Datang ke sini pakai kaos beda ya. Uniqlo kalau masalah ya. Silakan Pak. Halo teman-teman media, saya Iwa Kusuma di sini berperan sebagai Rakoso. Suaranya dasarnya kayak ingat filmnya, kayak ngeselin gitu kayaknya. Silakan Pak. Gak usah jalan gini, jangan. Halo teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Nugra. Di film Kupu-Kupu Kertas ini saya berperan sebagai Rashid 2. Karena gantengnya sama kan ya. Izin, lu cacat. Iya. Bos. Media nih bos. Udah di film kan? Iya. Saya Fajar Nugra berperan sebagai Zul. Saya yang ditendang Reza Arab Octavian. Itu suatu kebanggaan. Terima kasih. Apalagi ditendang Reza. Kapan lagi ya? Yoi. Iya kan? Siapa tahu ditendang sama follower ya. Yang tadi satu Duk 1000. ya kan, gak usah beli follower. Oke, Fajar, aku mau nanya deh. Ini jujur tadi aku udah nonton, mencuri perhatian banget peranmu. Tadi kita udah ngomong di belakang ya, kamu Saya emang caper orangnya. emang aku, Saya Libra. Iya, ada sama saya pencilat orangnya. Cocok nih jadinya ya. Oke, itu peran aku bilang tadi itu eye catchy banget. Itu benar-benar dari semua peran yang luar biasa. Lo mencuri perhatian banget. Karena lo stand up comedy basically ya. Betul, ya? basic saya stand up Akhirnya comedy. lo dapat peran ini. I don't know ini film lo yang keberapa, tapi buat gue ketika tadi ngeliat seriously bagus. Terima kasih banyak. Kayaknya gue harus buang jadi karena lo tuh bagus banget. Oke, lo butuh nggak kayak observasi kayak gitu untuk mendapatkan peran seperti itu? Dan kira-kira untuk mendapatkan menjiwai seperti adegan yang ini setiap langkah-langkahnya take ulang lagi begini lagi gitu loh. Udah tukang pijet yang lo. Gak, Satu, aku memang kalau misalkan sama terapis setia maksudnya. Ini apa? Ini bang apa? Gimana? Kakek. Oh, cucunya sih. Nggak, astagfirullah media. Bang, makasih banyak sebelumnya sudah Yes. puji. Kalau saya tuh kalau dipuji suka tenggelam dalam pujian gitu. Kadang suka stuck syndrome teman-teman ya. Jadi kayak ego gue dikasih makan kenyang banget sih ini. Thank you, terima kasih banyak semuanya. Kalau untuk observasi jelas sebenarnya ada observasi. Cuman memang observasi ini agak sedikit bertolak belakang sama diriku karena aku stand up comedian dan aku tidak terlalu suka yang namanya dark jokes kayak gitu. Teman-teman stand up comedianku tuh sering banget ngirimin, aduh gimana ngomongnya ya, ngirimin teman saudara-saudara kita yang difabel. Yes. Di DM gitu, itu untuk membantu peranku gitu. Awal-awal tuh kayak, oh ya udah melihat mereka dengan susah ngomongnya bang, gimana ya? Ya intinya saya tetap observasi dan melihat teman-teman yang difabel. Tapi Zul ini adalah cerminan mereka bahwa mereka adalah tidak berbeda daripada kita. Mereka punya sisi yang positif, mereka punya apapun itu, mereka punya cita-cita yang bagus, luar biasa. Jangan pernah membedakan kita dengan teman-teman saudara kita yang difabel, teman-teman. Itu sih makna dari Zul itu. Keren banget, gue salut sama gue. Udah dong ya, saya bingung pak. Satu lagi tapi mereka itu kan bukan pengkhianat ya, gitu kan. Nah, mereka bukan pengkhianat. Iya kan. Cuma agak gemes juga sih perannya sih gitu loh. Iya. Tiba-tiba kesini, mau dapetin labelitas doang gitu di film itu kayaknya. Ya. Saya Saya diakuin gitu betul. kayaknya ya. Memang cari validasi sekarang. Iya benar. Luar biasa. Oke, kita mungkin boleh boleh. Aduh, ini mah udahlah luar biasa. Oke,
Bang Iwa, ini jujur dari film sebelumnya ya, sebenarnya mungkin bukan stereotip ya, tapi mungkin ada emosinya yang bisa dibilang tuh antagonis seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa ini kayaknya lebih liar gitu, lebih liar gitu. Tepuk tangan dong, harusnya dong. Nah, bagus untuk seluruhnya harus. Hai. Oke, ini lebih liar banget. Kita ke Iwake dulu boleh ya? Ini lebih liar banget. Tadi aku udah nonton banget gitu kan. Maksudnya kok bisa gitu mengekspresikan diri sampai benar-benar dapat banget di film ini. Outcome gitu loh. Karena emang FOMO sih sebenarnya. Iya, ngeliat teman-teman yang lain pada bagus-bagus, kayaknya kalau kita nggak perform juga, waduh, Gak dianggap kita disalahin. Orang tua tahu FOMO juga ya. Bisa ya? Hari ini aku masuk folder juga. Oh, hari ini. Nah itu apa? Untuk menjadi liar sendiri, pertama mungkin sebelum riset kita minum susu kuda liar. Balik bapak-bapak. Enggak, Beda ya, udah ketika sebenarnya sesimpel ini aja, ketika emang ada satu pihak mempercayakan satu tugas, ya kita bikin yang ngasih kepercayaan itu ya dengan do the best and let the universe do the rest, gitu aja sih. Oke. Harus rem. Harus rem ya. Tapi dia tadi bagus banget ya Wak ya, Sri ya. Luar biasa. Oke, Cika Kurniawan. Oke, ini pertama kali dengan Amanda Manopo, betul ya? Oke, ini kan dapat banget ya feel ini ya. Dimana juga Amanda juga memerankan luar biasa sekali perannya, keren sekali. Oke, butuh pendekatan kah ketika kita waktu itu pernah ketemu bareng-bareng kan? Dari proses itu sampai ke penggarapan itu ada pendekatan khusus gak untuk mendapatkan chemistry? Karena kan cinta yang bertolak gitu kan? Ada kan? Ada ya. Loh, karena kan cinta kalian kan konflik banget gitu, ya kan? Pertentangannya bukan cuma dari teman doang, tapi keluarga, di mana ada dua kubu yang berbeda sekali gitu kan? Dan kalian adalah korban dari perasaan-perasaan itu. Bagaimana kira-kira diplomatis gak websnya? Bagus. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya pendekatan khusus nggak ada sih Mane. Semuanya based on reading gitu. Semua dari skrip yang kita punya acting coach namanya Bang Norman dan diliatin banget sama Pak Emil. Yeah. Benar-benar ditajemin di ruang reading. Pas di set pun aku ngerasa Amanda tipe aktor yang cukup di set tuh dia udah tahu harus ngapain. Yeah. Jadi ya udah tinggal main gitu. Gitu. Berarti nggak ada pendekatan khusus, nggak ada ya berarti ya? Kata Reza kan tadi katanya ada gitu. Ya mungkin Reza lu ada ya? Iya. Aku tuh Reza sama Reza kemana? Dia tuh nyangkanya nanya ke Reza, ada ke Ciko. Iya, ada. Kalau Bang Reza mah ada banget. Oke. Iya. Antara aku sama Ciko kita memang nggak perlu harus ada pendekatan atau apa. Kita memang di sana sebagai Ning dan Iksan yang awalnya memang belum ada cinta dan lama-lama cinta itu tumbuh sampai pada akhirnya. Tapi kalau misalkan buat aku sama Reza mungkin kan lihat ya di bioskop kayak gimana, aku ngerasain gimana rasanya dijilat sama Reza. Portofolio kan? Gua ditendang, lu dijilat. Portofolio kan? Gua mau nyanyi manis asam asin, rame rasanya. Mau nanya, rasanya gimana? Dijilat lu rasanya gimana? Selesai kan aja. Next. Itu kita tanyakan di balik ya, di balik layar ya. Oke, tapi Amanda Manopo, aku angkat topi sama kamu perannya bagus sekali, luar biasa. Membawakannya benar-benar penuh dengan penghayatan sekali. Tadi gue udah nonton banget. Dari stylenya, dialognya, body language-nya bagus. Kayak kamu peres deh. Aku kan jago kecilan. Tapi emang bagus, bukan? Tapi emang bagus. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Amanda Manopo. Oke, kita ke Reza. Nah. Reza butuh 5 mic ya kira-kira biar setiap statementnya didengar gitu. Oke, Reza boleh pegang mic-nya, boleh? Oke, siap. Ya, ini I'm so proud of you. Yes. Ya, gue udah kenal lo udah lama banget ya. Dan gue bilang this is the golden for you ya. Amen. Lo dapat film yang bagus sekali dan jujur gue cuma bilang lo memerankannya luar biasa sekali. Luar biasa lo. Res. Gak ada res di sini walaupun gue teman lo. Ya, iya emang sih gitu. Oke, Ja. Yes. Ini bisa dibilang satu hal yang susah gak sih buat lo ketika lo mendapatkan peran kupu-kupu kertas di mana lo langsung dapat peran yang antagonisnya yang di luar dari nalar gitu loh kalau gue bilang sih.
Kalau dibilang susah banget karena itu 180 derajat berbalik sama kehidupan asli gua, sama sifat asli gua, dan itu yang harus gua gali. Dan bahkan sampai syuting pun sebenarnya gua belum nemu sampai 1/4 lah baru gua nemu Busok tuh seperti apa karakternya. Dan akhirnya semakin ke belakang, semakin gua tahu, dan akhirnya guanya nggak acting. Udah, itu saya. Akhirnya tahu. Iya, si brengsek itu saya. Oke, terus kita ketemu waktu itu kan di awal ya. Yes. Lo masih nervous waktu itu, bisa dibilang ya, masih nervous banget gitu. Kok masih kayak, aduh ini gimana gitu kan gitu. Mungkin lo bisa bilang ini pintu awal lo buat masuk ke dunia profesional sebagai di dunia film, ya kan? Oke, proses untuk mencapai hingga akhirnya di film ini, gue bisa bilang lo on point banget gitu loh. Itu ada cerita gak? Yang pasti dilatih sama Bang Norman, coach acting kita. Terus diarahin juga sama Pak Emil. Dan yang paling membantu Ciko sih. Ciko bener-bener nemenin gua. Okay. Itu kayak seminggu full kalau nggak salah. Kita jalan terus bareng. Udah cuma buat ngajarin gua doang. Di mobil, dimanapun diajarin. Terus-terusan. Ada. Jadi Ciko doang, gue enggak. Sabar dulu, abis itu udah dulu gitu. Gua enggak. Aduh, headline lagi dia ini di media. Gua nggak follow lu dari 2010 bang. Oh iya, maaf. Instagram, YouTube gua subscribe. Sorry ya, lama banget. 2010 lama banget. Ya, ada terus abis dari Ciko juga ya Amanda pastinya. Karena kesulitan utama gua itu gua nggak touchy, tapi gua harus touchy ke ibu beliau. Iya, jadinya kan anaknya kosong. Kan gua pembantu. Terus harus duduk, Ya nggak apa-apa, duduk depan tas. jalan aja susah. Oke, jadi iya. Karena gue nggak taji, akhirnya Amanda yang willing membantu gue benar-benar untuk kayak ya udah nggak apa-apa, benar nggak apa-apa, dan akhirnya sampai bisa akhirnya. Terus pas ada kalau yang kayak tadi udah nonton yang scene ngejilat ya nggak salah. Pokoknya Amanda waktu itu cuma request, Ram makan jengkol dulu dong please katanya. Iya ya. Oke. Awalnya tuh adegan itu pas latihan dia tuh ngejilat gue tuh kayak dikit gitu doang. Pengen gue nyontohin jilatnya tapi gue yang gak enak. Kenapa nggak bilang?